الدين النصيحة. Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, sembahlah Allah seolah-olah kalian melihatnya dan anggaplah diri kalian telah mati. Ketahuilah, sedikit harta yang mencukupi kalian adalah lebih baik daripada banyak harta yang menjadikan kalian melampaui batas. Ingatlah, kebaikan tidak akan usang dan dosa tidak akan dilupakan. Ini wasiat, kalimat hikmah yang harusnya setiap muslim memahaminya. Ini wasiat dari seorang sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu anhu, yang beliau maksudkan adalah kalau kau ibadah, maksimalkan. Seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Ya. Ini tingkat ihsan. Dan anggap diri kalian telah mati, maksudnya anggap ini adalah ibadah terakhir. Nabi Muhammad SAW dalam setiap keadaan, kalau mau sholat ya, dalam setiap kesempatan mau sholat, beliau sering mengucapkan kalimat kepada para sahabatnya, Sallu salatal muwadda'ah. Salatlah kalian dan anggap ini adalah salat terakhir kalian. Salat perpisahan kalian. Anggap setelah salam kita akan mati. Anggap teman-teman sekalian, dokter telah memvonis kita akan meninggal dunia. Dan kesempatan kita tinggal 2 rakaat yang kita salat. Kira-kira bagaimana khusyuknya? Karena kita tahu kita akan meninggal dunia. Sayangnya teman-teman, kita lebih percaya kepada dokter daripada wahyu. Kalau dokter memvonis kita, maaf Bapak Ibu sekalian, umur Anda tinggal 3 hari. Saya yakin siapapun yang datang kepada orang seperti ini, itu tetanggamu bicarain tentang kamu, ya sudahlah. Ada si fulan ambil hakmu, ya sudahlah. Dia tahu 3 hari lagi dia mau mati. Vonis dari dokter. Gitu kan? Nggak mau lagi ribut, nggak mau bertengkar, nggak mau segala macam. Mau duduk di atas sejadah, mau ibadah. Sebenarnya teman-teman kita tidak harus tunggu vonisnya dokter. Ini pasti terjadi tanpa sakit pun. Sunnatullah, peraturan dari Allah, pasti orang meninggal. Bapak Ibu kalau lewat kuburan, mampir sejenak. 1 menit, 2 menit, gak usah lama. Lihat batu nisan dan tanah itu. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, orang di dalam batu nisan itu, di bawahnya, itu orang seperti kita dulu. Sama. Punya angan-angan, punya 2 mata, namanya juga manusia. Mungkin mereka lebih tampan bagi laki-lakinya, mungkin mereka lebih cantik, mungkin mereka lebih kaya, mungkin lebih segala-galanya dari kita. Tapi mereka sudah masuk ke tanah dan kita tinggal nunggu itu. Setiap orang di antara kita harus sadar dan wajib sadar. Bukan pilihan. Kalau setiap hari seperti ini dibuka hari baru, ini berarti dia makin dekat dengan liang lahatnya. Gak ada kebohongan dengan masalah itu. Fakta. Terlalu banyak data-data berhubungan dengan masalah itu dan terlalu banyak ya informasi baik wahyu, Al-Quran dan Sunnah, juga fakta lapangan. Sekuat apapun Bapak Ibu berolahraga sehingga badannya kekar, binaragawan, sehebat apapun kita jaga makanan sehat, ya, udara sehat, tiba ajalnya mati. Berapa banyak orang yang hidup di wilayah steril, ya, komplek yang kaya, yang bagus, yang mewah, dia orang kaya raya, mati juga. Bahkan lebih cepat mati daripada ada orang yang hidup tiap hari kerjanya bersihin sampah. Secara sebab manusiawi kita bilang, oh ini penyebabnya ini. Supaya ada ceritanya manusia. Ya. Kadang-kadang ada keluarga yang sedang bicara di depan saya mengatakan, oh si fulan mati kesian dia masih muda, si fulan meninggal sudah tua, si fulan kena penyakit begini. Itu ajal. Ini bahan cerita kita saja, oh si fulan mati kena tumor, si fulan mati tabrakan, si fulan mati karena sudah tua, oh si fulan kasihannya mati masih muda. Cerita. Sebenarnya hakikatnya itu adalah ajalnya sudah datang. Ada seseorang kemarin yang bergabung sama kami di kantor, meninggal anaknya. Sempat istri saya bilang sama saya, kesian ya. Maksudnya meninggal anaknya masih belum besar ya. Baru 5 bulan, 6 bulan sudah meninggal dunia. Maka saya bilang, ajal. Dia sempat bilang istri saya, ada sebagian dokter bilang, mesti memang kalau seperti itu, sempat pecah ketuban, mestinya langsung saja dikeluarkan. Mungkin masih bisa hidup. Saya bilang gak bisa hidup. Kalau sudah ajalnya, mau dikeluarkan, mau tidak dikeluarkan, pada detik itu, saat itu, mati. Kalau subhanallah, belum ajal datang, biar air ketubannya habis, hidup. Banyak orang begitu. Ada orang yang dilahirkan prematur, hidup. Ada orang yang lahir normal, mati. Kan gitu. Ini fakta loh ini. Kita sekarang datang sini bukan untuk berdongeng ini.
Tapi memberikan sebuah poin kesadaran, ini kaidah hidup. Tidak boleh kita berlari-lari terus. Nggak ada waktu di Bapak Ibu sekalian. Nggak ada waktu. Pada saat orang meninggal baru dia lihat semua, oh ternyata ini histori hidup saya. Oh ini awalnya saya lahir, ini akhirnya sampai saya mati. Inilah sejarah hidup saya, ini yang saya harus bertanggungjawabkan, ini yang saya dapat balasan pahalanya. Dan menyesal orang pada saat itu. Semua orang yang berada di sekitar kita, teman-teman, maksimal mengantar kita ke liang lahat. Maksimal. Gak ada lagi. Teman-teman yang selama ini bilang, kamu hebat, buatlah ini, tidak apa-apa, nggak masalah, motivasi dalam kemaksiatan. Atau orang pun yang melakukan kebaikan dengan kita, ibadahlah dan segala macam. Mereka cuma bisa antar sampai di kuburan. Itu pun mereka nggak bakal lama-lama. 5-10 menit, setengah jam sudah pulang. Hari ini kita meninggal, hari ini kita sudah pindah langsung ke alam kuburan. Tidak ada orang yang menahan kita. Kalau ada orang yang menahan jenazahnya keluarganya, dalam Islam dilarang, haram, tidak boleh. Kata Nabi SAW, ikramu mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah, segera memakamkannya. Meninggal pada saat itu, dimandikan, disolati, bawa kubur. Kalau orang-orang kafir pun berusaha untuk menahan orang-orang meninggal di rumah mereka, nggak bisa buat apa-apa. Nggak ngomong, nggak makan, nggak minum, nggak bisa interaksi. Lalu untuk apa ditaruh di rumah? Kalau tidak dikasih pengawet, rusak misalnya, busuk. Sunnatullah, nggak bisa dibantai itu. Maka orang yang cerdas, sebagaimana sabda Nabi SAW, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang memaksakan diri dan mengatur pola hidupnya dalam ibadah dan punya persiapan apa yang dihadapi setelah kematian nanti. Itu yang orang cerdas. Dan orang yang bodoh adalah orang yang selalu berangan-angan, Allah Maha Pengampun, saya masih muda, gampang lah, dan seterusnya. Maka orang seperti ini orang yang jauh dari rahmat Allah SWT. Mereka orang yang ajiz. Mereka orang yang bodoh. Mereka yang tidak punya peluang untuk atau tidak punya kebaikan untuk berbuat hal-hal tersebut. Terlalu banyak orang yang sama bulannya dengan kita dan tanggalnya, juga tahunnya sudah meninggal dunia. Terlalu banyak. Saya kemarin beberapa waktu itu sempat lihat ada di berita, koran. Ini cerita mungkin sudah 5-6 tahun yang lalu. Seseorang sehat, tidak ada masalah, masuk ke lapangan bola, mati. Meninggal tiba-tiba. Tadinya dia sangat fit. Menurut medis orang ini sangat bagus, makanya dimasukkan ikut bertanding. Subhanallah, pada saat dia jelas ditulislah namanya dari negara mana, ditulis tanggal lahir dia dan bulan lahirnya, juga tahun lahirnya sama dengan saya. Ya. Maka saya sempat jadikan bahan muhasabah. Subhanallah. Seperti Allah lihatkan saya tanggal dan bulan persis ya, 1 Mei, kemudian 1975, maka saya lihat sama dengan saya. Saya mengatakan subhanallah, sudah ada orang yang Allah berikan peringatan sudah meninggal sebelum saya, sama tanggal lahirnya. Bapak Ibu juga begitu. Terlalu banyak orang yang sudah tanggal lahirnya seperti kita. Anda yang punya anak-anak kecil, maka anak-anak kecil itulah tanda-tanda kematian kita. Karena dengan mereka sudah lahir, berarti sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Mulailah berpindah kepada muncul uban 1, 2, kulit mulai keriput, berubahlah raut baja, berubahlah postur tubuh. Itu normal semuanya. Akan menuju kepada itu semua. Jangan menyesal nanti terakhir Bapak Ibu sekalian.